Saya tuh ditempa dengan kesederhanaan. Saya dikirim pondok tahun 97. Nggak ada ceritanya kita berlebihan tuh, nggak ada. Kalau kawan-kawan dulu dikirimi 250, saya 200 ribunya. Kalau kawan-kawan dikasih 400 ribu, saya 250 ribunya. Ada fase di mana dulu lihat orang makan nasi padang tuh nangis. Wah, waktu kuliah dulu tuh nikmat betul lihat orang makan enak. Saya sampai nikah tuh bobot badan tuh cuma 47, 46, 48 tuh paling besar. Tirakat tuh juga karena keadaan. Abah tuh cuman tukang stempel, pegawai negeri sipil rendahan yang cari sampingannya bikin stempel. Waktu kuliah bilang sama Abah, "Bah, ulun nggak punya uang mau beli kitab." Abah tuh ngirim karet stempel. Sampai 1 minggu kemudian makan tuh ikut kawan. Abah punyanya ini, nak, coba kamu jual di Malang sana, siapa tahu bisa jadi uang. Abah nggak punya uang. Kehidupan yang sederhana yang itu jadi pelajaran hidup. Walaupun saya juga di posisi nggak punya, saya nggak ingin kalau anak-anak yang mempunyai nasib yang sama dulu tuh tidak dikuatkan. Maka pondok tuh nggak pernah kasih tahu kalau misalnya si fulan ini tidak bayar apa macam. Sampai pada akhirnya bulan tadi laporan bendahara bahwasanya ada tunggakan anak santri itu sampai 360 juta. Saya kaget, ya kaget. Tapi kagetnya bukan kaget yang kenapa mereka nggak bayar. Saya bilang, untuk gaji guru kayak gimana? Mampu jaga kita? Ya telat-telat kadang ini telat, ini bangunan juga kita stop. Ya sudah, enggak apa-apa, saya bilang. Yang penting tercukupi mereka. Ya, waktu kemarin harus lelang motor, enggak ada yang perlu disayangi. Karena saya tuh nangis di rumah tuh, ingat anak-anak. Ya saya punya grup ustadz gitu ya, ustadz di pengasuhan. Bilang musim hujan nih, tempias air gitu, masuk ke kamar. Sedangkan bulan depan saya diberangkatkan umroh. Saya bilang, ya Allah, saya punya motor. Saya lelang motor itu. Ternyata yang ngambil juga adalah Ki Lukman Hakim, guru saya di Pontianak. Beliau bilang, kenapa Ustaz ini harus dilelang? Saya bilang, saya dapat rezeki, Ustaz. Tapi rezeki ini, hadiah ini, saya diberangkatkan orang umroh. Tapi saya nggak bisa kalau saya berangkat sedangkan anak-anak saya di pondok. Mereka kehujanan. Ya akhirnya dibeli sama Ustaz Lukman 80 juta waktu itu. Saya bisa tenang. Izin Allah, saya bertemu beliau di hari yang sama dengan pesawat yang sama, dengan doa yang sama. Sampai jumpa di Baitullah. Bismillah, Allahu Akbar. Dengan cara terbaik, fasilitas terbaik, bersama orang-orang baik di waktu yang terbaik. Di depan multazam saya minta sama Allah. Saya bicara sama Ki Lukman, Ustaz, antum jangan cuma mikirin pondok antum sendiri. Antum juga harus berikan energi untuk pondok-pondok di luar sana. Banyak pastinya anak-anak santri juga yang tidak mampu. Antum harus bisa berikan apa yang bisa antum beri, apa yang bisa kita kreasikan. Usia kita pasti akan diambil Allah Ta'ala. Usia kita nih kita pakai, tidak kita pakai untuk kebaikan pasti akan habis. Al-insan ya'ti bila syai'. Manusia ini datang tanpa membawa apa-apa. Wa yas'a wara'a kulli syai'. Lalu dia mengupayakan untuk dapat semuanya. Tsumma yatruku kulla syai'. Kemudian ditinggalkan semuanya. Wa yadhhabu bila syai'. Kemudian dia pergi tanpa membawa apa-apa. Tsumma yuhasabu 'ala kulli syai'. Kemudian dia akan dihisab atas segala apa yang dia cari selama ini. Maka apa yang kita cari, kata beliau, ingat betul, petuah itulah yang akhirnya hari ini ada program Daku Peduli, program divisi Daku Peduli dengan program bisa bantu infak santri. Saya ini biasanya datang takziah, lihat anak-anak yatim. Kita setiap tanggal 10 Muharram, tanggal 11 Muharram ngajakin anak-anak yatim, anak du'afa. Menangis hati kecil tuh, nggak mampu lihat mereka dikuatkan. Saya sampai bilang, kalaulah Nabi Muhammad itu diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala, karena memang Nabi Muhammad diberikan cobaan juga yang luar biasa, maka semua yang hari ini sedang berproses untuk menjadi luar biasa harus mau menjalani sesuatu yang luar biasa itu dengan rasa sabar dan qanaah. Maka saya berpikir saya harus terlibat di perjalanan proses anak-anak ini. Kita cuma punya apa sih?
Semua pasti akan kita tinggalkan. Ini di dunia nih, kita hanya cuma hak pakai saja, tidak ada hak milik. Baru udah lepas ajal kita nanti, semua akan berebut waris kita. Nggak peduli dengan diri kita lagi. Tapi terkadang kita kalau bicarakan ini nampaknya terlalu melo. Nggak, ini adalah sebuah kepastian. Suatu hari, mungkin besok lusa, kita tidak tahu. Pertanyaannya, siapa yang akan doakan kita nanti? Saya kumpulkan anak-anak saya. Anak saya udah besar, saya kirim di Jawa, di pondok di Jawa. Saya bilang, nah, paling lama kita kumpul cuma 12 tahun. Habis itu kau mondok, mungkin kau kuliah, mungkin kau dipersunting orang, kau akan ikut suamimu, kau akan jauh dari Abi. Tidak mau kita hidup cuma sebentar di dunia ini, nak. Abi pengen kita kumpul nanti di surganya Allah, selama-lamanya di surga, nak. Lakukan yang terbaik hari ini, nak. Belajar agama benar-benar, hafalkan Quran benar-benar. Kita tidak pengen pandang orang baik. Terserah orang mau ngomong apa, terserah. Tak peduli kita. Yang kita tahu Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wattaqu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Saya sampaikan kemarin. Saya sampaikan ya di surah Al-Qasas ayat 77. Kata Allah, engkau orang beriman, aku beriman, rukuk, sujud, takwa kepadaku, kata Allah, dengan sebenar-benar ketakwaan. Lakukan kebaikan agar engkau menjadi pemenang. Orang yang menang, hidupnya pasti senang, hidupnya pasti tenang. La'allakum tuflihun. Maka tidak ada kebahagiaan yang paling abadi kecuali nanti berkumpul bersama Rasulullah. Ada harga yang harus kita bayar untuk kebersamaan abadi bersama Rasulullah di surga. Jadi di dunia ini obsesi terbesar kita semoga bersama di dunia, kita nggak sampai surga. Seorang bocah lelaki 13 tahun asal desa Kuringkit, Kecamatan Panyimpatan, Kabupaten Tanah Laut, menderita obesitas atau kelebihan berat badan. Bocah di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan tak mampu berdiri akibat bobot tubuhnya yang mencapai 125 kg. Ahmad Irwandi, anak keempat pasangan Napiah dan Mardiah, warga RT 8 Desa Kuringkit, Kecamatan Panyimpatan, Kabupaten Tanah Laut ini, menderita obesitas atau kelebihan berat badan. Awalnya itu kemarin kan kita cuma membaca berita, kan masuk koran, anak obesitas, ya kan? Nah, ternyata setelah kita membaca koran itu, kita mencoba ke lokasi melihat kondisi Wandi. Pertama kita datang ke sana melihat kondisinya sangat memprihatinkan. Badannya saja dipegang tidak bisa karena kesakitan. Tidak bisa jalan, kondisinya memang sudah tidak berdaya lagi. Saya bilang sama teman-teman, ini kondisinya sudah parah dan memang harus dibantu. Jadi saya langsung telepon, ada orang kondisinya dengan begini dan videonya saya kirim. Dan alhamdulillah Bu Yana kalau mau kita coba dengan obat herbal. Karena kalau minum obat itu Wandi itu badannya itu bengkak. Kalau minum obat dokter, nah artinya kan tidak memungkinkan. Nah, tambah parah. Nah, bukan tambah baik. Dalam waktu 6 bulan tuh ditatih, berjalan. Memang berjalan harus pakai tongkat, segala kan harus membangunkan dia kan, karena memang kondisinya memang sangat parah. Nah, tapi Allah mudahkan. Dan alhamdulillah obat-obatan ini banyak yang membantu. Jadi kita tidak sopan meminta ke teman-teman pengusaha, ke Pak Bupati, meminta untuk membelikan obat. Dan kami sudah berhajat dengan Wandi apabila sehat sekolah di Darul Quran. Nah, alhamdulillah ternyata Allah mudahkan semuanya itu, Pak. Masih ingat Ahmad Irwandi, warga Kecamatan Panyimpatan yang saat masih berusia 13 tahun memiliki berat badan pernah mencapai 148 kg.
Usai mendapat pengobatan medis dari rumah sakit dan pengobatan herbal, Irwandi kini sudah dapat berjalan, bahkan bisa mengikuti proses belajar bersama dengan teman sebayanya. Irwandi saat ini duduk di kelas 8 SMP Darul Quran jurusan Tahfiz Quran di pesantren Tahfiz Darul Quran di Kompleks Al-Manar Playhari. Sejak saya merawat Wandi itu, orang tuanya sudah bilang, Bu, Wandi saya serahkan aja sama ibu, anggap aja anak ibu. Alhamdulillah, jadi ibunya tuh menyerahkan kepada kita. Cuman sayang setelah setahun lebih mungkin Wandi sekolah, ternyata Allah sudah memanggil ke orang tuanya. Nah itu, jadi Wandi ini sekarang yatim piatu, sudah tidak punya orang tua lagi. Mau berobat kemana bingung, karena uang tidak ada juga. Nah, jadi Ibu Yana juga untuk beli obat pun kesana kemari juga, tapi alhamdulillah Allah mudahkan untuk membelikan obat ini. Alhamdulillah banyak yang membantu. Saya sangat suka itu dan saya sangat mendukung. Masalahnya orang terkadang cuman melihat masuk pondok, cuman kita tidak tahu anak itu bisa bayar keluarganya atau tidak. Ada yang anaknya mau sekolah, orang tuanya tidak mampu. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Apalagi anak-anak yang tidak ada orang tuanya. Anak-anak yang ada orang tuanya pun banyak yang tidak mampu bayar. Apalagi yang orang tuanya sudah tidak ada. Semoga beliau berdua tenang di alam sana. Pertama ingin bahagiakan orang tua yang sudah nggak ada dan ingin mencapai cita-cita yang dari SD, mau jadi presiden berilmu agama. Ketika mama saat wafat, saya saat berada di pondok pada hari Minggu bulan Ramadan yang ke-9. Itu dijemput sama paman, katanya mama sakit itu, dibilang jam 2 siang bangun tidur. Terus itu pulang sampai rumah ternyata mama sudah wafat. Supaya bisa jaga sholat, bisa membaca Quran setiap hari, kalau di rumah kan bisa lalai. Jangan kecewakan orang tua kalian yang masih ada, yang masih bisa membiayai kalian untuk sekolah. Tetap berusaha walaupun sulit di pondok. Pengen nggak saja ngumpul lagi seperti dulu, setiap malam makan bareng, tapi sekarang udah gak bisa. Terima kasih Abi yang telah menerima saya mondok di Darul Quran Istiqomah. Karena itu adalah tempat saya dan Darul Quran adalah sebagai rumah selama untuk ilmu. Semoga Bu Yana, Abi Adin, semuanya semoga beliau sehat semuanya. Semoga mama ditempatkan di sisi Allah yang terbaik. Dan doakan Wandi di sana supaya semoga Wandi bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz di sini dan bisa beri mama mahkota nanti.